Dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Kita berjumpa dalam edisi perdana di awal minggu ini tentunya ya, di program Dinamika Jawa Timur hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Tema yang kita angkat, mewaspadai dampak La Nina, anomali cuaca dan fenomena-fenomena alam ini di akhir tahun. Bersama dua narasumber, ada Randy Irawadi, SSI, beliau adalah koordinator bidang observasi Stasiun Meteorologi kelas 1 Juanda. Lalu juga ada Dr. Ira Puspitasari, Kepala Peminatan Data Analitik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Untuk program Dinamika Jawa Timur ini, kerjasama antara ALPPL, Kominfo Jawa Timur, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga dan BMKG. Program ini juga disiarkan di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Anjuk Ladang, Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, Radio Suara Jombang, dan Radio Purwoboyo FM Kabupaten Madiun. Untuk live streamingnya bisa Anda simak di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Dan juga peluang bagi Anda yang ingin bertanya kepada kedua narasumber, silakan di 0811 309 1009. Saya sapa terlebih dahulu dua narasumber yang sejak acara ini belum dimulai sudah join via Zoom, luar biasa. Selamat pagi Pak Randy, apa kabar? Selamat pagi Mas. Lagi di kantor kelihatannya ini? Iya betul, lagi di kantor. Luar biasa ini, kalau Juanda pagi-pagi biasanya sibuk gitu ya? Iya. Baik, kemudian di samping Pak Randy ada Dr. Ira Puspitasari. Assalamualaikum Bu Ira, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Panji. Luar biasa. Uner apa sudah kabar Pak Panji? Alhamdulillah sehat Bu. Uner sudah masuk ya Bu ya? Sekarang sedang UTS Pak. Oh lagi UTS sekarang. Ujian tengah semester, iya. Baik. Sukses juga untuk staf pengajar serta mahasiswanya di sana ya. Dan Pak Randy, Bu Ira, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang mewaspadai dampak anomali cuaca dan La Nina di akhir tahun, kita ikuti dulu tayangan video berikut ini yang sudah disiapkan oleh produser kami. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati, memberikan peringatan dini guna mewaspadai datangnya La Nina jelang akhir 2021. Ia menyebut nilai anomali telah melewati ambang batas La Nina, yakni sebesar minus 0,61 pada dasarian ke-1 Oktober 2021. Dengan demikian, perlu dilakukan persiapan untuk mengantisipasi La Nina yang diperkirakan berlangsung dengan intensitas lemah hingga sedang setidaknya hingga Februari 2022. Berdasarkan monitoring terhadap perkembangan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, menunjukkan bahwa saat ini nilai anomali, jadi terjadi anomali suhu muka air laut. Nah, nilai anomali tersebut dibandingkan antara Samudra Pasifik bagian tengah dan timur dengan wilayah perairan Indonesia. Dan saat ini nilai anomali telah melewati ambang batas La Nina, yaitu sebesar minus 0,61
yang harusnya ambang batasnya adalah 0,5. Saya ulangi, sebesar minus 0,61 pada dasarian ke-1 bulan Oktober 2021. Artinya pada 10 hari pertama di bulan Oktober tahun 2021. Kondisi ini berpotensi untuk terus berkembang dan terus akan kami monitor. Oleh karena itu kita harus segera bersiap untuk menghadapi adanya atau datangnya La Nina seperti tahun yang lalu, yaitu La Nina menjelang akhir tahun ini yang diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah hingga moderat atau sedang seperti tahun lalu, setidaknya hingga bulan Februari tahun 2022. Menurut Dwi Korita, hasil kajian BMKG menunjukkan adanya peningkatan curah hujan pada bulan November, Desember, dan Januari dibandingkan dengan tahun lalu. Daerah yang mengalami peningkatan curah hujan utamanya terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Jawa Bali, NTT, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Peningkatan curah hujan bulanan tersebut berkisar antara 20 hingga 70% di atas normal. BMKG pun mengingatkan agar seluruh pihak meningkatkan kewaspadaannya. Memasuki peralihan musim, Dwi Korita juga mengingatkan agar pihak terkait mewaspadai dan menyiapkan mitigasi atas kemungkinan terjadinya berbagai bencana, seperti puting beliung, banjir, longsor, hingga badai tropis. Baik, itu tadi tayangan video yang telah disiapkan oleh produser dan diantaranya ada pernyataan dari Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Jadi kita harus mewaspadai fenomena La Nina yang terjadi hingga Februari 2021. Intensitasnya ini mulai dari lemah hingga moderat sedang. Lebih jauh mengenai hal ini, mewaspadai dampak anomali cuaca dan La Nina di akhir tahun, saya terlebih dahulu ke Pak Randy nih. Pak Randy, ini beberapa hari terakhir sebelumnya ada info yang disampaikan oleh pendengar kami, capture mulai temperatur suhu, baik itu yang ada di HP maupun di dashboard mobilnya begitu ya. Itu suhunya mencapai 42 derajat Celcius. Saya pikir gini, ini benar atau hoax gitu ya? Karena sepanjang yang saya tahu biasanya kalau suhu itu kan nggak sampai ya antara 34, 36. Tapi nggak tahu, ini benar nggak sih bahwasanya suhu kita ini, suhu di tempat kita ini mencapai sampai di atas 40, Pak Randy? Ya, jadi sebenarnya itu yang sering kita sebut kalau mungkin saat ini kalau sering mengikuti sosial media dari BMKG Juanda, bahwa itu yang kita sebut feel like, Mas. Feel-like adalah kondisi suhu udara yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi bukan kondisi suhu real penghitungan secara standar internasional. Jadi kalau standar internasionalnya suhu untuk di wilayah Jawa Timur berkisar antara 34 hingga 36 derajat Celcius, dan 36 derajat Celcius ini berada di wilayah Surabaya bagian utara di sekitaran Perak, biasanya sekitar 36 derajat Celcius. Jadi feel-like ini merupakan hitungan di mana ketika suhu segitu masyarakat akan merasakan suhunya itu seberapa. Nah, itu kita sebut dengan feel-like yang biasanya akan terhitung mulai dari di HP, biasanya tampilan HP ataupun termometer yang berada di ruangan, termometer biasa yang ada di ruangan, ataupun ada termometer biasanya ada beberapa display atau baliho yang menunjukkan suhu udara yang berada di sekitar jalan. Nah, itu kita sebut dengan feel-like, Mas. Feel-like ya. Jadi kalau bisa dikatakan antara suhu real dengan suhu feel-like yang tadi Anda sampaikan itu nggak sama? Ya, betul, nggak sama. Biasanya akan cenderung lebih tinggi daripada suhu standarnya. Baik. Sebenarnya kalau untuk ukuran suhu maksimal di Jawa Timur khususnya itu mentok sampai berapa derajat?
Berdasarkan data kita selama perhitungan 10 tahun terakhir, itu suhunya mentok di 36 hingga 37 derajat Celcius saja hingga saat ini, suhu maksimum tertinggi yang pernah terjadi di wilayah Jawa Timur. Baik, baik. Nah, kita ngobrol tentang apa yang seperti disampaikan oleh Kepala BMKG tadi, Bu Dwi Korita Karnawati. Kita harus waspadai nih adanya La Nina dan juga anomali cuaca. Persepsi saya begini, apakah anomali cuaca dan La Nina itu sesuatu yang berbeda atau sama? Bisa dijelaskan lebih lanjut ini Pak Randy? La Nina merupakan salah satu kondisi atau salah satu kejadian yang dimana itu merupakan anomali kondisi normal, Mas. Jadi seharusnya kondisi normalnya kalau musim hujan ya musim hujan saja, musim kemarau saja. Nah, ketika terjadi La Nina ataupun El Nino, itu berarti ada anomali atau ada perubahan dari sirkulasi normal yang seharusnya ada hambatan atau ada keterlambatan pergerakan pergeseran dari suhu muka laut menyebabkan terjadi perubahan kondisi cuaca yang berada di wilayah tersebut. Jadi anomali cuaca itu disebabkan oleh beberapa faktor, banyak. Ada La Nina, El Nino, nanti ada seperti tadi yang telah disebutkan Ibu Dwi Korita, ada tropical cyclone, itu merupakan anomali-anomali cuaca yang ada di wilayah Indonesia dan dunia pada umumnya. Baik, bisa dikatakan anomali cuaca ini merupakan impact dari La Nina atau El Nino begitu ya Pak Randy ya? Betul. Jadi dua-duanya tidak berdiri sendiri gitu ya? Ya. Nah, kalau kita ke depan sampai dengan akhir tahun, bahkan di awal tahun, apakah ada forecast atau prediksi dari sahabat-sahabat di BMKG yang bisa di-share ini Pak Randy? Silakan. Ya, dari kami seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG, bahwasanya potensi La Nina akan cenderung di lemah hingga moderate atau hingga sedang, di mana perlu diwaspadai biasanya ketika La Nina bersatu dengan musim hujan, berarti ada peningkatan curah hujan yang cenderung cukup signifikan untuk wilayah Jawa Timur. Jadi memang perlu diwaspadai beberapa daerah yang memang rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor, itu merupakan wilayah-wilayah yang perlu menjadi konsen utama bagi masyarakat untuk berhati-hati, Mas. Ya, baik. Itu kalau sekarang ini sebenarnya kita sudah masuk ke musim apa? Musim hujan atau kita sudah masuk di pancaroba atau kita masih di kemarau nih Pak Randy? Kebetulan untuk wilayah Jawa Timur sendiri beberapa wilayah sudah memasuki musim hujan ya Mas ya, tapi sebagian besar saat ini masih berada di masa peralihan atau pancaroba kita sebutnya. Jadi saat ini memang bisa dikatakan secara garis besar wilayah Jawa Timur masih masa peralihan, nanti di bulan November baru sebagian besar wilayah Jawa Timur sudah mulai memasuki musim hujan. Baik, itu yang terjadi beberapa hari terakhir ini di Sidoarjo. Kalau siang itu panasnya luar biasa, kemudian kalau sore ke malam kadang-kadang juga disertai hujan gitu ya. Tadi malam juga sempat hujan tapi memang intensitasnya kecil dan waktunya juga sesaat. Barangkali kita sudah masuk di musim pancaroba atau di pancaroba atau peralihan itu sendiri ya. Ya, baik. Kemudian apakah ada hal-hal yang menjadi pendorong penyebab adanya fenomena La Nina ini, Pak Randy? Ya, penyebab La Nina itu sebenarnya adanya suhu atau peningkatan suhu udara di wilayah Samudra Pasifik seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi Korita. Jadi seharusnya ketika musim kemarau, musim penghujan, mohon maaf, itu kondisi suhu panas atau suhu muka laut yang cukup tinggi itu sudah mulai bergeser ke wilayah Afrika. Tetapi karena adanya tekanan suhu dingin dari wilayah Afrika menuju wilayah Samudra Pasifik Samudra Pasifik Timur dari Indonesia, itu menyebabkan akumulasi suhu muka laut yang cukup tinggi atau yang hangat itu terkonsentrasi di wilayah Indonesia. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan atau potensi untuk pertumbuhan awan-awan hujan itu menjadi meningkat atau lebih tinggi daripada kondisi normalnya, sehingga curah hujan yang terjadi ataupun potensi kondisi cuaca ekstrimnya itu semakin meningkat, Mas.
Oke, baik. Untuk kecepatan angin, apakah ada juga dampak dari La Nina ini, Pak Randy? Ya, untuk kecepatan angin biasanya akan cenderung lebih tinggi ketika akan mulai terjadi hujan. Jadi karena ini musim hujan disertai dengan La Nina, jadi intensitas pertumbuhan awan biasanya akan cenderung lebih tinggi, di mana ketika pertumbuhan awan cukup tinggi, maka labilitas atmosfer akan cukup tinggi menyebabkan perbedaan tekanan dan perbedaan suhu antara wilayah satu dan wilayah lainnya juga cukup cenderung jauh, sehingga aliran massa udara atau aliran yang kita sebut pergerakan angin ini meningkat. Maka perlu diwaspadai ketika sesaat sebelum terjadinya hujan dan awal terjadinya hujan biasanya terjadi peningkatan kecepatan angin yang cukup signifikan di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi hujan, Mas. Hingga mencapai berapa kilo ini Pak Randy kalau kecepatan angin saat-saat musim hujan yang paling ekstrim? Ya, kecepatan anginnya berkisar antara 30 hingga 45 km biasanya ketika sesaat sebelum terjadinya hujan. Itu kenapa biasanya ketika musim hujan atau terjadi hujan di saat La Nina itu perlu diwaspadai untuk baliho-baliho yang kondisinya kurang bagus. Itu biasanya bisa sampai roboh, kemudian pohon-pohon yang mulai lapuh bisa berpotensi tumbang. Terus kemudian juga perlu diwaspadai untuk atap-atap bangunan yang kondisinya kurang kokoh, itu biasanya juga sering tertiup angin dengan kecepatan yang cukup tinggi. Iya, iya. Jangan sampai saat kondisi hujan deras, angin kencang, kita berlindung di bawah pohon yang rapuh ya, karena rentan roboh gitu ya. Betul. Jangankan pohon yang rapuh, hati yang rapuh juga rentan gitu ya. Baik, saya bergeser ke Bu Ira. Bu Ira. Iya Pak Panji. Kalau melihat dari fenomena yang akan terjadi dan juga kalau saya lihat dari catatan di media ini bahwasanya memang sudah terjadi nih, tapi memang intensitasnya sih memang apa ya, berbagai daerah tuh sangat relatif tentang La Nina, adanya hujan lebat disertai angin kencang. Kalau dari data analitik barangkali yang bisa di-share oleh sahabat-sahabat di Pasca UNER kepada kami ini seperti apa nih Bu Ira? Baik, kalau dari kajian analitika data, ini data-data cuaca, data-data iklim selama 10-20 tahun ke depan ini bisa dianalisis bagaimana polanya. Kemudian nanti bisa diprediksi, diusahakan supaya akurasinya ini semakin meningkat, dan ini nanti dari hasil prediksi bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satunya di sini adalah di bidang pertanian, karena dampak dari anomali cuaca akibat La Nina ini salah satu yang paling merasakan adalah di para petani. Jadi misalnya akibat dampak banjir, kemudian akibat adanya badai tropis. Nah ini segera bisa disampaikan untuk mengantisipasi. Demikian pula halnya dengan seperti yang sudah disampaikan pesan-pesan dari BMKG dan juga badan-badan pemerintah yang terkait, ini memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk early warning system. Itu salah satu implementasi dari analitika data. Sehingga masyarakat bisa lebih bersiap untuk memitigasi, mempersiapkan diri supaya nanti jika terjadi banjir atau bencana akibat anomali cuaca, ini resikonya bisa diminimalisir. Oke, baik. Early warning system. Jadi peringatan dini tentang adanya bencana itu apa ini yang perlu dioptimalkan Bu Ira? Karena kita tahu kalau bencana itu memang di Indonesia bisa dikatakan sudah jamak begitu ya. Negara kita ini kan rentan terhadap bencana, mulai dari bencana alam, bencana non alam. Apa ini yang perlu dioptimalkan dalam hal ini Bu Ira? Apakah pemasangan kayak dulu kan ada ini ya, sensor tsunami yang dipasang di tengah laut, apakah ada hal-hal yang lain yang perlu dilakukan Bu Ira? Baik, untuk early warning system pertama tentu saja yang semakin lengkap data yang terekam, ini akan semakin baik untuk memberikan early warning system. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan dalam memberikan peringatan dini jika ada potensi bencana, baik bencana banjir, kemudian adanya badai tropis. Nah ini semakin cepat akan semakin baik. Sehingga di sini pihak-pihak yang instansi-instansi pemerintah terkait juga perlu
berkoordinasi tentang early warning system, karena koordinasi ini juga menjadi salah satu kunci supaya early warning system ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi masyarakat, kita juga perlu edukasi, sosialisasi tentang pemeliharaan early warning system. Saya pernah membaca di beberapa artikel jumlah peralatan atau komponen dari early warning system ini ada yang sudah tidak berfungsi karena mungkin pemeliharaan di lapangan yang sulit atau ada bagian komponen yang hilang. Nah, ini yang perlu edukasi juga bahwa early warning system ini perlu dijaga bersama agar dapat berfungsi secara maksimal dan juga untuk keselamatan masyarakat secara umum. Betul ya, karena itu juga ini istilahnya tuh manfaat yang paling penting atau yang paling banyak itu kan untuk keselamatan. Jadi apabila ada bencana itu masyarakat juga sudah bisa antisipasi sebelumnya. Tapi yang menarik dari apa yang jenengan tadi sampaikan bahwasanya fenomena-fenomena ini sebenarnya bisa bisa dikatakan dirangkum atau secara tahunan gitu bisa dianalitik gitu ya Bu ya. Jadi kalau dalam kurun waktu 1 tahun kira-kira di bulan berapa sih yang perlu kita waspadai atau di semester yang kedua atau di semester awal atau bagaimana Bu Ira? Baik, kalau untuk data cuaca dari tahunan kita bisa melihat dari pola yang sudah ada sebelumnya, misal dari jangka waktu 10 tahun atau dari data 20 tahun, kita nanti bisa mendapatkan data deskriptif bagaimana pola setiap tahun. Lalu jika ada anomali itu juga bisa dianalisis lebih lanjut. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya anomali. Nah, ini bisa disampaikan tergantung dari faktor-faktornya. Misalnya untuk semester depan, 6 bulan ke depan, hal yang perlu diwaspadai atau yang press release terbaru dari BMKG yang tadi disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa kita perlu mewaspadai adanya La Nina dan dampak anomali cuaca hingga Februari 2022. Ini kan Februari berarti 4 bulan ke depan. Ya, baik Bu Ira, Pak Randy, kita jeda dulu ya. Dan kelihatannya saya juga undang untuk Anda, sahabat, di 0811 309 1009 untuk kita ngobrol seputar mewaspadai dampak La Nina dan anomali cuaca di akhir tahun 2021 dan juga di awal tahun 2021. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Businesses are evolving constantly. People demand connectivity anywhere and everywhere. Services, tools, and applications are moving to the cloud, introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites,
or work with extremely regulated data like banks and hospitals. Adaptive Policy gives you centralized, organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Sahabat, yuk vote finalis favorit sahabat di pemilihan putra-putri Duta AIDS Sidoarjo 2021. Ada dua cara untuk vote melalui Instagram dan vote melalui pembelian balot. Balot adalah kupon atau voucher untuk memvote finalis putra atau putri sebagai Duta Peduli AIDS. Vote akan diambil dari 30% like Instagram dan 70% balot. Cara vote melalui Instagram, follow akun Instagram @parpastim. Tunggu di accept atau dikonfirmasi dan kemudian like dan komen. Postingan foto finalis putra atau putri favorit sahabat. Vote melalui balot bisa membeli langsung di Sekretariat Parpas di kantor Komisi Penanggulangan AIDS KPA Sidoarjo, Jalan Pahlawan 1 nomor 9 Sidokumpul Sidoarjo. Untuk info lengkap silakan hubungi Willy di 0858 5249 0848 0858 5249 0848 atau follow Instagram @parpastim. Untuk penutupan pembelian balot tanggal 29 Oktober 2021 jam 11:59. Dan untuk waktu terakhir pemberian vote tanggal 30 Oktober 2021 jam 10 pagi. Pemilihan putra-putri Duta AIDS Sidoarjo 2021 dipersembahkan oleh Paguyuban Remaja Peduli HIV/AIDS Sidoarjo dan didukung Radio Suara Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, di dunia digital seperti saat ini, jaringan internet merupakan sesuatu yang penting. Namun semakin hari semakin berkembangnya era digital, tentunya faktor keamanan adalah salah satu yang utama. Hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan, digunakan untuk melindungi perusahaan dari hal yang tidak diinginkan. Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan kebijakan akses dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman. Dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global, Cisco Meraki telah bekerja sama dengan berbagai pihak ya. Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah,
sehingga sahabat dapat tetap merasa aman dimanapun berada. Kenyamanan dan keamanan di era digital semakin mudah didapat. Terima kasih untuk Anda masih bersama kami, sahabat pendengar dan pemirsa, di program Dinamika Jawa Timur dengan tema mewaspadai dampak La Nina dan anomali cuaca di akhir tahun 2021 dan di awal tahun 2022. Nah, ini yang baru benar ya, saya tadi sempat keliru di akhir tahun 2021 dan di awal tahun 2021. Jadi sudah terlampaui dong ya. Baik, Pak Randy dan juga Bu Ira, saya mohon izin, saya geser dulu ke redaksi. Kelihatannya ada beberapa pertanyaan ini yang mau disampaikan terkait dengan cuaca di luar ya, bukan cuaca di dalam hati. Baik, silakan Kanza. Bentar. Ini sudah kami tampung dari Twitter, yaitu @zora. Dari anomali cuaca tersebut, Pak, apakah nanti adanya tambahan resiko bencana di masyarakat? Kemudian dari Tara di Sukodono, apakah anomali cuaca ini juga berpengaruh kepada sisi psikologis masyarakat sendiri? Terima kasih. Oke, Pak Randy jelas ya, atau perlu saya ulang? Jelas. Jelas ya, oke, monggo Pak Randy. Oke, apakah anomali cuaca menambah resiko bencana? Ya. Jadi ketika terjadi anomali cuaca berarti akan ada penambahan kondisi cuaca di mana akan lebih daripada biasanya. Dalam hal ini ketika musim hujan maka curah hujan yang terjadi akan lebih tinggi. Kemudian bila terjadi peningkatan kecepatan angin maka peningkatan kecepatan anginnya cenderung akan lebih tinggi juga. Nah, ini menambah resiko bencana untuk di wilayah Jawa Timur yang tadinya harusnya cenderungnya beberapa daerah akan resiko bencananya rendah, maka ketika terjadi anomali cuaca maka beberapa daerah akan juga beresiko terjadinya bencana. Seperti misalnya untuk banjir, ketika banjir hanya beberapa wilayah yang memang biasanya terjadi banjir ketika musim hujan, tetapi ketika terjadi anomali cuaca maka beberapa wilayah lain yang seharusnya tidak terjadi banjir akan cenderung terjadi banjir karena intensitas hujan dan total curah hujannya melebihi daripada kondisi normal biasanya seharusnya. Kemudian untuk yang kedua, apakah anomali cuaca juga berpengaruh pada psikologi masyarakat? Ini tergantung dari masyarakatnya. Kalau menurut dari saya, pandangan saya, bahwasanya apakah masyarakat ini sudah siap dengan kondisi ini? Bahwasanya kita memang tinggal di wilayah Indonesia yang notabene kita itu supermarket bencana, bahwa hampir keseluruhan bencana yang ada di dunia itu kita memiliki semua. Walaupun ada beberapa yang dalam bentuk mini atau lebih kecil, tetapi ada semua di wilayah Indonesia. Nah, apakah masyarakat sudah menyadarinya bahwa kita tinggal di wilayah yang rawan bencana dan sudah mempersiapkan diri bahwa kita tahu kita tinggal di wilayah rawan bencana, apa yang mesti kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan ketika pasca, pra atau sebelum bencana, pra bencana ataupun pasca bencana. Jadi itu tergantung dari mindset masyarakat masing-masing. Kita menerima kondisi ini dan bersiap untuk segala resikonya, atau kita hanya berdiam diri, kemudian bila terjadi bencana kita menyalahkan instansi terkait ataupun pemerintah. Itu tergantung dari pilihan masing-masing gitu. Iya, karena hidup adalah pilihan gitu ya Pak Randy. Baik, menarik dari apa yang ditanyakan tadi, psikologis masyarakat ya. Satu diantaranya soal curah hujan. Ada yang mengatakan kalau hujan itu kandungannya 1% air, 99% kenangan gitu ya. Baik, saya coba baca SMS yang sudah masuk di 08113091009. Ini ada pertanyaan menarik ini dari Pak Wahyu yang ada di Krian. Pak, apakah di negara kita nanti akan bisa nggak kena, mudah-mudahan nggak ya, ini kalau saya baca pertanyaannya gimana gitu ya, kita kena gelombang panas seperti yang terjadi di benua Eropa, Yunani, yang kapan hari itu suhunya sampai 40 derajat ke atas sehingga banyak orang yang meninggal gitu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Wahyu.
yang ada di Krian. Kemudian pertanyaan kedua lewat SMS juga di 08113091009. Pertanyaannya dari Bu Safira yang ada di Skodono. Pertanyaannya begini. Kalau memang cuaca itu bisa diprediksi sebelumnya, sepanjang tahun itu kira-kira apakah bisa di mapping dalam arti kata kalau di awal tahun itu fenomenanya seperti ini, pertengahan tahun seperti ini, dan di akhir tahun seperti ini. Dari Bu Safira yang ada di Skodono. Tanggapannya Pak Randy? Ya, oke. Jadi dari Pak Wahyu bisa nggak kena gelombang panas? Jadi sebenarnya gelombang panas itu merupakan juga salah satu dampak dari perubahan iklim ya. Kita jadi lari ke perubahan iklim karena ada yang menanyakan gelombang panas. Karena dulu kita nggak mengenal gelombang panas, tapi sekarang beberapa wilayah sering sekali terkena dampak dari gelombang panas. Apakah nanti di wilayah Indonesia bisa terkena gelombang panas? Ini jawabannya bisa iya, bisa enggak. Jadi karena itu merupakan salah satu faktor atau imbas dari perubahan iklim, kita tidak akan pernah tahu sampai berapa lama kondisi suhu udara kita akan cenderung di kisaran 34 hingga 36 derajat Celcius, karena dari berdasarkan data yang kita miliki, kita kalau melihat proyeksi perubahan iklim, bahwasanya kalau kondisi kita akan selalu seperti ini, maka akan terjadi selalu peningkatan suhu udara itu saat ini sudah mencapai 1 derajat Celcius per tahun untuk wilayah Indonesia sendiri. Di beberapa wilayah ketika kita melihat suhu tahunannya itu terjadi peningkatan hampir 1 derajat Celcius. Peningkatan naik 1 derajat untuk yang di up atau yang down? Yang up tentu saja. Up, ya? Kalau yang down itu bagus berarti. Jadi yang up. Enggak, dalam arti kata begini, ketika di perakiraan cuaca itu kan ada suhu tertinggi mencapai 33 derajat Celcius ya. Fenomenanya kan tadi yang seperti Pak Randy sampaikan, tiap tahun ada kenaikan 1 derajat. Apakah yang suhu terendah biasanya itu kan 26, 27 akhirnya jadi ikut turun juga menjadi 25 atau 24 begitu misalnya? Justru suhu terendah akan naik. Misalnya seperti contohnya gini, dulu kita kalau ke Malang itu cukup dingin ya untuk wilayah Malang. Tapi saat ini ketika pagi hari di Malang sudah tidak sedingin dulu gitu kan. Itu berarti merupakan salah satu ciri peningkatan suhu udara untuk di wilayah Malang sendiri gitu kan, yang notabene itu merupakan daerah dataran tinggi. Nah, contoh-contoh itu merupakan indikasi bahwasanya memang terjadi peningkatan suhu udara secara global untuk di seluruh wilayah di dunia gitu. Nah, jika kondisi perubahan iklim ini terus-menerus meningkat atau emisi yang kita lepaskan yang merusak ozon ini terus meningkat, maka tidak perlu adanya gelombang panas untuk mencapai suhu itu, tapi nanti endingnya kita akan mencapai suhu itu sendiri gitu. Kita akan harus terbiasa dengan kondisi suhu mungkin di 40 derajat atau 20 derajat, mungkin di 10, 20, 30 tahun lagi kita tidak tahu, karena kondisi ini jika terus meningkat atau terus terjadi perubahan iklim ini, maka itu hal yang tidak mustahil akan terjadi untuk di wilayah seluruh dunia gitu. Iya, iya. Dan ini mungkin ada yang mengatakan kontribusinya juga karena ulah manusia juga gitu ya Pak Randy ya? Iya, sebagian besar karena ulah manusia, dan awal terjadinya perubahan iklim juga karena ulah manusia gitu. Sejak pertama kali ditemukannya revolusi industri yang menggunakan bahan bakar dari batu bara, itu sudah mulai terjadi peningkatan suhu udara di saat itu. Ya, baik. Dan saya coba geser ke Bu Ira. Bu Ira cukup bisa dikatakan mengkhawatirkan kalau memang terjadi peningkatan setiap tahunnya itu 1 derajat ini, karena kalau 10-20 tahun mendatang ini kan kasihan anak cucu kita gitu ya, terpapar kondisi yang cuacanya cukup panas sekali. Dan climate change atau perubahan iklim ini juga yang menjadi mungkin satu di antara kontribusinya adalah perilaku manusia. Kalau dari catatan Anda, barangkali apa sih yang hal-hal apa yang sekiranya memungkinkan bagi kita untuk lebih perilaku kita, kebiasaan kita supaya tidak menjadi penyebab perubahan iklim semakin parah begitu, Bu Ira? Baik, tentu saja kita perlu lebih menggalakkan upaya
kepedulian untuk memelihara dan melestarikan lingkungan. Nah, mungkin hal-hal yang seperti ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita dapatkan sejak sekolah di SD sampai sekarang, tapi hal ini sekarang sudah tidak bisa diabaikan lagi karena berdasarkan catatan akibat kerusakan lingkungan ini menambah intensitas bencana dan juga dampak akibat anomali cuaca. Contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Randy, yang tadinya resiko rendah menjadi resiko tinggi, kemudian areanya juga semakin meluas. Nah, untuk kepedulian atau pemeliharaan lingkungan ini juga bisa kita mulai dari diri sendiri, kemudian di lingkungan keluarga. Contoh yang paling sederhana misalnya di lingkungan rumah tangga, kita melakukan penanganan sampah dengan benar, kemudian menanami tanaman di halaman, lalu bisa juga misalnya kerja bakti secara rutin untuk membersihkan saluran air, gorong-gorong atau got yang ada di lingkungan perumahan. Nah, itu saya rasa hal-hal kecil, tapi dampaknya akan besar. Kemudian dari skala yang lebih luas, upaya untuk pemeliharaan lingkungan ini perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Salah satunya adalah dengan pendidikan untuk memunculkan kesadaran terhadap lingkungan, mulai dari di tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi, sampai juga ketika sebenarnya kita sudah bekerja dan mempunyai profesi di masyarakat ini, tetap kepedulian terhadap lingkungan harus digalakan. Salah satu penyebabnya adalah upaya untuk menjaga lingkungan ini butuh usaha tambahan. Bisa juga misalnya upaya itu membutuhkan dana dan hasilnya mungkin tidak bisa terlihat sekarang, tapi baru bisa dilihat beberapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Nah, ini perlu upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini perlu segera dilakukan, tidak bisa ditunda lagi. Kalau kita tidak melakukannya, maka dampaknya sudah terasa sejak sekarang dan akan semakin parah di masa yang akan datang. Betul, kalau bukan kita siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi, begitu ya Bu Ira ya? Betul. Meskipun kecil, tapi tentunya ini akan memberikan kontribusi minimal kepada keluarga kita ajaklah misalnya kalau punya teras rumah begitu ya, menanam pohon dan sebagainya. Jadi minimal ada sumber O2 di sekitar lingkungan gitu. Baik, saya bergeser ke Pak Randy kembali. Pak Randy, dari apa yang tadi disampaikan, kira-kira daerah-daerah mana saja yang memang harus waspada ini terhadap fenomena La Nina yang nanti akan outputnya akan menimbulkan anomali cuaca ini, Pak Randy? Ya, setelah kita rangkum bahwasanya wilayah-wilayah di Jawa Timur yang perlu kita waspadai dengan curah hujan yang cukup tinggi dan berpotensi rawan banjir akibat La Nina, yaitu di wilayah antara Tulungagung, Blitar, Kediri. Kemudian untuk yang lain, untuk di seluruh wilayah Jawa Timur kita masih perlu mewaspadai bahwasanya biasanya ketika musim hujan disertai dengan La Nina, maka perlu diwaspadai peningkatan kecepatan angin yang cukup tinggi secara tiba-tiba. Kemudian juga perlu diwaspadai potensi angin puting beliung yang meningkat. Selain itu juga hujan es di beberapa wilayah akan cenderung sering terjadi, terutama ketika terjadi La Nina, karena awan yang terbentuk akan cukup tinggi dan cukup rendah, maka potensi hujan es akan cukup tinggi juga. Terus perlu diwaspadai juga wilayah daerah yang rawan tanah longsor, terutama di sepanjang dataran tinggi wilayah Jawa Timur, itu juga perlu diwaspadai, terutama untuk saat ini beberapa wilayah sudah tidak terjadi hujan cukup lama sehingga kondisi tanahnya cenderung kering. Bila terkena hujan yang cukup tinggi, maka tanah-tanah itu akan cenderung rapuh dan mudah terjadi longsor. Oke, baik. Untuk laut dan juga untuk bulan-bulan atau kapan ini yang bisa dikatakan menjadi acuan bagi para nelayan barangkali kalau melaut? Ya, untuk musim hujan sendiri yang disertai dengan La Nina perlu diwaspadai. Hampir merata di seluruh perairan wilayah Jawa Timur akan terjadi peningkatan ketinggian gelombang, terutama bagi para nelayan yang sudah paham pasti tahu bahwa sesaat sebelum terjadinya hujan atau ketika sudah ada awan penghujan, maka biasanya gelombang laut akan cukup tinggi dengan arah yang tidak menentu dan kecepatan angin yang cukup tinggi juga. Perlu diwaspadai untuk nelayan-nelayan yang menggunakan kapal-kapal kecil sejenis tongkang, itu biasanya berbahaya bagi mereka. Kemudian bagi penyeberangan feri juga perlu diwaspadai bila terjadi hujan, maka terjadi peningkatan
ketinggian gelombang juga, maka perlu diwaspadai ketika menjadwalkan penerbangan untuk kapal-kapal feri di lokalan wilayah Jawa Timur. Iya, untuk moda transportasi udara bagaimana Pak Randy? Untuk moda transportasi udara biasanya cenderung masih aman karena biasanya sebelum take off atau landing sudah memperhatikan kondisi cuaca dulu. Bila terjadi curah hujan yang cukup tinggi, maka pesawat biasanya akan cenderung delay. Nah, untuk musim hujan biasanya diwaspadai saja untuk masyarakat yang terbang di siang hingga sore hari, biasanya potensi hujannya akan cenderung lebih tinggi di siang dan sore hari untuk wilayah Jawa Timur, kemudian untuk beberapa rute penerbangan terutama di wilayah Kalimantan hingga Sumatera juga perlu diwaspadai jika terbang di siang atau sore hari, biasanya di sepanjang rute akan cenderung banyak terjadi turbulensi karena pertumbuhan awan yang cukup tinggi. Baik, ini ada SMS yang masuk nih, saya nggak tahu motivasinya apa. Mau nanya nih, biasanya malam tahun baru itu kan hujan biasanya gitu ya. Apakah malam tahun baru pergantian 2021 ke 2022 kira-kira hujan nggak? Karena mau ini merayakan pergantian tahun keluar kota. Dari Pak J yang ada di Porong ini. Bisa memprediksinya, mohon maaf, kalau BMKG itu sampai istilahnya itu paling jauh sampai berapa bulan atau berapa tahun ke depan, Pak? Ya, kalau kita ngomongin cuaca, kita hanya 1 hingga 7 hari ke depan ya, Mas. Kalau kita ngomongin cuaca nih, yang tingkat akurasinya cukup tinggi 1 hingga 7 hari ke depan. Tetapi secara garis besar kalau kita ngomongin pergantian tahun itu di Desember hingga Januari, di mana di bulan Januari itu merupakan puncak musim hujan, maka hampir dipastikan lebih dari 70% potensinya akan cenderung turun hujan ketika malam tahun baru. Tetapi secara kalau kita ngomongin di luar cuaca, saat ini kita masih dalam kondisi COVID-19, lebih baik malam tahun baru di rumah aja, merayakan dengan keluarga, kita menjaga kesehatan gitu kan, tidak usah kemana-mana untuk mengurangi penyebaran COVID supaya kita cepat terbebas dari COVID-19 itu. Lebih hemat juga ya Pak ya? Betul sekali. Nggak keluar uang gitu. Baik. Saya geser ke Bu Ira. Bu Ira, dari tema yang kita angkat ada pesan yang ingin di-share kepada kita semuanya. Monggo Bu Ira. Baik, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita perlu menyadari kalau kita tinggal di Indonesia yang rawan terhadap bencana karena lokasi geografis kita di daerah Ring of Fire, kemudian rawan bencana juga karena adanya anomali cuaca yang diperparah dengan adanya kerusakan lingkungan. Sehingga di sini masyarakat seluruhnya ini perlu menguasai tentang manajemen bencana, terutama pada saat pra bencana. Salah satu hal sederhana yang bisa dilakukan adalah rajin memantau informasi cuaca ataupun potensi terjadinya bencana di daerah kota atau kabupaten tempat kita tinggal. Bisa kita lihat dari website atau media sosial seperti BMKG. Kemudian kita juga bisa melakukan persiapan, misalnya tas siaga. Jadi di situ kita sudah menyiapkan makanan, obat-obatan yang diperlukan, masker karena sekarang pada saat pandemi, sehingga pada saat terjadi bencana kita bisa segera menggunakannya. Dan kita juga harus tahu bagaimana rute evakuasi jika terjadi bencana. Kemudian juga kedaruratan ketika terjadi bencana dan apa yang harus dilakukan pasca bencana. Saya rasa hal-hal yang semacam itu perlu disadari untuk meningkatkan kapasitas kita semuanya pada saat terjadi bencana. Dan harapannya bisa meminimalisir resiko, baik resiko korban kerugian material maupun dari sisi korban yang sakit. Ya seperti itu. Baik. Dan sepertinya literasi kita tentang bencana juga perlu diperbanyak begitu ya Bu Ira ya, agar kita kalau ada bencana, apalagi bencana hidrometeorologi ini kan nggak bisa diprediksi ya, kita bisa antisipasi sebelumnya. Betul. Saya geser ke Pak Randy. Pak Randy, pesan terkait kewaspadaan kita akan La Nina dan impact-nya muncul anomali cuaca nih. Monggo Pak Randy. Ya, terima kasih Mas. Jadi melanjutkan pesannya dari Ira, bahwasanya memang benar edukasi kita sangat tertinggal terkait literasi atau edukasi terkait penanganan bencana. Bahwasanya kita sudah dari dulu tinggal di wilayah rawan bencana, tetapi edukasi kita terkait bencana itu sangat kurang.
Kemudian selain itu juga saya harus menyampaikan bahwa diwaspadai kondisi La Nina ini, musim hujan ini, bahwasanya terjadi peningkatan untuk wilayah-wilayah yang rawan bencana, terutama untuk banjir dan longsor. Kemudian angin kencang hampir merata di seluruh wilayah Jawa Timur, jadi diwaspadai terutama sesaat sebelum terjadinya hujan dan awal terjadinya hujan. Selalu memantau informasi resmi dari sosial media dari BMKG. Yang untuk Jawa Timur bisa memantau di info BMKG Juanda. Kita selalu share informasi terbaru atau peringatan dini terbaru terkait cuaca ekstrim ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir saya mengutip dari teman-teman BPBD bahwa kita jaga alam, alam akan jaga kita. Baik, saling menjaga satu sama lain gitu ya, dan tidak ke yang lain. Baik, Pak Randy, Bu Ira, terima kasih untuk waktunya. Apapun yang terjadi kita tidak tahu ya, tapi minimal kita juga bisa antisipasi dan waspada, serta hal-hal yang perlu kita ketahui tentang bagaimana apabila ada bencana, mitigasi bencana juga yang perlu kita kedepankan. Terima kasih untuk waktunya, sukses untuk aktivitasnya, sampai jumpa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.